acara yang diridhai Allah Azza wa Jal. Kita hadir ini adalah rumah Allah Azza wa Jal. Kita hadir karena temanya adalah mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini adalah satu nikmat. Ini adalah suatu karunia dari Allah Azza wa Jal. Di hari yang biasanya banyak orang menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Ada yang hanya sekedar duduk-duduk saja, ada yang hanya sekedar tidur-tiduran saja. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati antum sekalian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah. Itu adalah nikmat. Karena Allah telah menegaskan dalam ayat dan juga melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah, yang meramaikan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang di hatinya hampa, orang yang di hatinya gersang dari nilai-nilai iman, maka ia enggan, ia berat untuk memakmurkan masjid. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada antum sekalian, yang saya yakin antum adalah satu dari mereka. Akan ada 7 jenis orang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan orang yang di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal dari teriknya matahari, panasnya alam mahsyar, dinaungi di bawah arsy Allah Azza wa Jal. Di antara mereka adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya itu senantiasa rindu dengan masjid, hatinya itu nyangkut di masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, senantiasa merindukan suasana masjid, nuansa ibadah kepada Allah. Setiap kali dia keluar, hatinya terus merasakan rindu kapan segera kembali ke masjid. Ia merasakan sejuknya kedamaian tinggal di rumah Allah. Hatta ya'uda ilaih, setiap dia keluar dia ingin segera kembali. Ia ingin segera memakmurkan dan merasakan nuansa kedamaian ada di rumah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah salah satu yang akan dinaungi dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal di bawah arsy-Nya. Dan saya yakin, dan saya juga optimis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semuanya termasuk dari mereka yang hatinya senantiasa rindu untuk memakmurkan masjid. Saudaraku seiman dan seakidah, berbicara tentang kehidupan, tentu kita masing-masing dari kita menyadari, merasakan bahwa kehidupan itu tidaklah stabil, tidaklah sewarna. Ada duka, ada bahagia, ada sukses, ada gagal, ada kaya, ada miskin, ada atas, ada bawah. Karena tema tentang sukses yang menurut orang, gambaran banyak masyarakat, sukses itu artinya senantiasa di atas dalam segala hal. Harta di atas, jabatan di atas, kedudukan di atas, semuanya serba di atas, ilmu serba di atas, senantiasa memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Itu adalah gambaran sukses masyarakat. Itulah impian kita ketika kita berada di perdagangan. Kita ingin menjadi orang yang pedagang papan atas. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita termasuk orang yang memiliki titel atau martabat tingkatan pendidikan yang atas. Kalau berbicara tentang status sosial, kita ingin memiliki status sosial yang di atas. Itulah gambaran sukses menurut masyarakat. Itulah impian kita, dan kita pun saya yakin tidak ada yang hadir di sini kecuali bermimpi, bercita-cita, mendambakan untuk menjadi orang yang serba di atas.
Tidak enak orang di bawah, diinjak, ditindas, ditinggalkan, dipandang sebelah mata, tidak enak. Karena kita pasti menyadari kita ingin untuk menjadi serba di atas semuanya. Ilmu di atas, apa salahnya? Harta di atas, kaya, apa dosanya? Amal soleh luar biasa, alangkah indahnya. Kedudukan sosial, pengaruh juga di atas. Semua orang taat, patuh pada kita juga tidak salah, selama itu tidak sampai pada tingkat sombong, menghinakan orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, telah memberikan gambaran sederhana tentang arti sukses tersebut dengan mengatakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'mini ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat dalam apa? Semua urusan. Ilmunya kuat, hartanya kuat, status sosialnya kuat, ibadahnya luar biasa, itu lebih baik dibanding orang yang dhaif, orang yang lemah. Kenapa? Karena tentu orang yang kuat dia mampu berbuat lebih banyak, beribadah lebih banyak, beramal lebih banyak, berperan lebih banyak dibanding orang yang dhaif, orang yang lemah, lemah ilmu, lemah harta, lemah fisik, lemah status sosial dan yang lainnya. Tentu yang kuat lebih baik. Karena bermimpi menjadi orang kuat dalam segala aspek itu adalah indah sekali. Bercita-cita menjadi orang yang kuat dalam segala aspek kehidupan kita, itu adalah harapan kita, cita-cita kita semua. Namun apa bisa mimpi tersebut terwujud? Cita-cita tersebut betul-betul nyata dalam kehidupan kita? Semua kita telah sekian lama bekerja, bermimpi untuk menjadi orang kaya, ternyata tidak kaya-kaya. Bukankah itu, Pak? Kita bermimpi untuk menjadi orang yang alim, ternyata belajar sekian lama juga tidak kunjung menjadi orang alim. Beribadah sekian lama, ternyata juga berat ibadah itu. Ternyata tidak mudah untuk menjadi orang yang kuat. Bahkan faktanya sebalik dari itu, semakin hari seakan kita itu malah semakin lemah, semakin susah, sehingga sering kita mengeluh, oh biaya hidup zaman sekarang susah, menyekolahkan anak susah, mau mencari pekerjaan sulit, mau beribadah istiqamah berat di zaman sekarang, tontonan macam-macam berat. Seakan kondisi kita ini semakin hari bukan semakin baik, namun semakin buruk. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengenali bagaimana kita bisa merubah kondisi ini. Kondisi yang seakan terasa terus semakin pahit menjadi semakin indah, semakin indah, semakin manis dan semakin manis. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan saya sebutkan ini semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun sayangnya kita yang tidak mempelajarinya, sayangnya kita yang tidak menerapkannya. Ada yang mempelajari namun tidak menerapkannya, ada yang menerapkannya namun tidak sempurna. Akhirnya inilah kondisi umat yang kita alami, inilah fakta yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, ada 8 kunci sukses dalam hidup. Siapapun Anda, siapapun apapun profesi Anda, kalau Anda menghayati dan menerapkan 8 kunci sukses ini yang telah diajarkan Rasulullah SAW, niscaya Anda akan menjadi orang yang paling sukses dan senantiasa merasa sukses, tidak pernah merasa gagal, tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa sengsara. Anda akan senantiasa menjadi orang paling bahagia. Kunci pertama, kebahagiaan pertama, sukses pertama adalah Anda senantiasa tawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Kenapa kita harus tawakal? Kita tahu hari esok itu adalah teka-teki.
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Masa depan kita, siapa yang tahu? Karena kalau kita semua berpikir tentang rencana, tentang cita-cita, maka yang ada seringkali adalah rasa takut. Tatkala kita berbicara hari esok, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang masa depan keluarga, anak-anak, cucu, maka yang sering muncul bukannya optimis, namun pesimis, takut, gentar hari esok, jangan-jangan dan jangan-jangan. Karenanya di zaman sekarang, karena ketakutan yang telah begitu menguasai masyarakat, maka masyarakat itu semuanya sekarang diasuransikan. Sampai kesehatan takut, asuransi. Pendidikan anak-anak takut, asuransi. Masa tua pun ternyata juga takut. Masa tua ada asuransi masa tua, dan berbagai macam rumah asuransi, kendaraan asuransi, usaha asuransi, semua masuk asuransi. Kenapa? Ini adalah gambaran tentang adanya horor, rasa menakutkan. Masyarakat dihantui dengan masa depan. Karena ini salah satu hal yang menjadikan kita tidak pernah maju. Karena masa depan kita itu senantiasa suram. Kita mengira bahwa masa depan kita itu senantiasa pahit. Sampai pun orang-orang yang sudah sukses sekarang, jadi orang kaya, dia senantiasa takut, kalau besok bagaimana? Kalau saya sudah pensiun bagaimana? Kalau saya di PHK bagaimana? Kalau saya sakit bagaimana? Takut. Tidak pernah ada yang merasa di zaman sekarang, jarang dari kita yang merasa tenang, besok jangan ditakuti, santai saja, jangan khawatir, tenang, Allah pasti memberi. Jarang dari kita. Masa depan kita itu selalu kita takutkan. Makanya kita itu zaman sekarang paling rajin yang namanya nabung. Untuk apa? Bekal masa tua. Seakan-akan di masa tua itu tidak ada lagi jatah rezeki. Kalaupun kita sudah punya bekal masa tua cukup, kita mulai berkembang, ketakutan kita melebar dan mengatakan menyiapkan masa depan anak-anak. Seakan-akan anak-anak kita tidak punya masa depan. Semuanya betul-betul menakutkan. Namun sederhana sekali sebetulnya. Kalau kita tawakal kepada Allah, percaya pada Allah bahwa masa depan itu masing-masing milik kita. Kita masing-masing memiliki masa depan. Kita masing-masing memiliki hari esok. Kalau memang masih ada, pasti Allah akan memberi. Allah akan turunkan masa depan kita, sehingga tidak perlu khawatir. Namun karena kekhawatiran inilah yang menjadikan kita itu senantiasa gentar menghadapi masa depan. Kita takut. Rasa takut ini bila terus menerus dibiarkan, tidak segera diobati, maka yang terjadi seperti yang kita alami sekarang. Banyak orang stres, banyak orang penyakit gila, banyak orang yang sakit jiwa, banyak orang yang sakit gara-gara takut masa depan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwa untuk masa depan itu adalah di tangan Allah. Allah telah mengatakan, "Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Adakah kekuatan, adakah makhluk, adakah selain Allah yang membagi kerahmatan Allah, rezeki Allah? Tidak ada. Yang membagi rezeki Allah, yang membagi masa depan Allah, masa depan manusia, masa depan makhluk, siapa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi masa depan itu. Sehingga jangan tangisi, jangan takut masa depan. Masa depan Anda cerah. Jangan pernah kenal dengan yang namanya madesu, masa depan suram. Jangan pernah takut dengan masa tua. Masa tua Anda bahagia. Anda punya masa depan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu ilustrasi sederhana. Sederhana sekali ilustrasi yang Rasulullah SAW buat tentang masa depan. Segala urusan kita yang berkaitan dengan hari esok,
oleh Rasulullah SAW digambarkan dengan gambaran yang sederhana. Andai kita mau merenunginya, niscaya kita menjadi orang yang paling bahagia hari ini, menjadi orang yang paling bahagia hari ini dan orang yang paling bahagia hari esok. Rasul mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Andai kalian itu betul-betul menyerahkan semua urusan kalian kepada Allah, tawakul, bertawakal kepada Allah itu menyerahkan urusan, ya Allah, saya berusaha, saya akan hadapi hari esok, namun hasilnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Kalau kalian betul-betul tawakal dengan tawakal yang sejati, apa kata Rasulullah? La razaqakum, Allah pasti memberi rezeki, Allah pasti menurunkan rezekinya kepada kalian. Kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada setiap burung. Burung itu setiap pagi dia pergi dalam kondisi lapar, dan di sore hari taghdu himasan wa taruhu bitanan. Burung di sore hari pasti pulang dalam kondisi kenyang. Karenanya kalau kita merenungkan ilustrasi sederhana ini tentang bagaimana kita harus menghadapi masa depan seperti dihadapinya oleh burung, niscaya hidup kita ini akan bahagia seterusnya. Kenapa? Lihatlah, kalau kita di pagi hari sebelum subuh, burung itu semuanya berkicau, mencerminkan akan bahagia, mencerminkan akan optimis yang luar biasa tentang harinya. Padahal betapa banyak burung yang mati ditembak, betapa banyak burung yang mati ketabrak, dan betapa banyak yang ditangkap dan dimakan oleh hewan lain, tapi mereka tidak pernah gentar. Setiap pagi hari pasti berkicau riang, dan di sore hari kembali lagi burung itu kembali ke sana dalam kondisi berkicau riang. Tidak ada burung yang menangis, tidak ada burung yang bersedih, kecuali satu burung yang memang sudah datang ajalnya. Hanya itu yang tidak berkicau di pagi hari, dan hanya itu yang tidak berkicau di malam, di sore hari. Tapi subhanallah, sengaja Rasulullah SAW membuat ilustrasi seekor burung bagaikan burung. Tawakal itu bagaikan burung. Burung itu makhluk yang tidak memiliki tempat penyimpanan. Silakan cari di mana burung menyimpan bahan makannya. Beda dengan semut. Semut itu memiliki gudang. Laba-laba itu masang jaring, sehingga jaringnya dipasang setiap saat. Namun burung tidak pernah punya jaring, tidak pernah punya perangkap. Burung tidak pernah punya tempat penyimpanan. Jadi apa yang dia makan hari ini adalah hasil kerja dia hari ini. Beda dengan hewan lain. Hewan lain menyimpan, tapi burung tidak. Burung tidak menyimpan. Apa yang dia makan hari ini, itulah yang dia dapat hari ini. Hari esok dia hadapi setiap hari dengan ceria, dengan kicauan yang ceria di pagi hari. Makanya setiap burung di pagi hari riang sekali. Namun di siang hari kita dapatkan burung itu diam. Mereka bekerja, mereka berkarya, tidak banyak bicara. Namun ketika sore hari semua burung kembali berkicau. Dan kalau malam telah gelap, mereka semua burung kembali diam dan istirahat. Demikianlah rutinitas hidup burung. Andai manusia ini berperilaku seperti burung, memiliki pola pikir seperti burung, esok pasti cerah, ada jatah rezeki untuk esok. Kenapa mesti saya pikir di malam hari? Malam hari silahkan istirahat. Waj'alna laila libasa, kata Allah. Malam hari kami jadikan sebagai pakaian tempat kalian beristirahat. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat sekarang, malam hari susah tidur, stres, sehingga obat tidur, obat penenang begitu laku di masyarakat. Merek-merek obat flu yang menggunakan penidur, obat tidur laku dicari oleh masyarakat. Kenapa? Susah tidur katanya. Ini sebab karena kita tidak percaya dengan masa depan kita. Terus pekerjaan, terus apa proyek kita, hari esok kita pikir besok bagaimana, lusa bagaimana, sekarang akan lagi, bulan depan, tahun depan bagaimana. Terus kita pikirkan di pikir kita, sehingga malam kita susah tidur, siang kita susah makan, pekerja terganggu, konsentrasi buyar dan seterusnya. Ini rahasianya karena kita tidak pernah percaya bahwa masa depan kita itu cerah.
Dan untuk bisa percaya bahwa masa depan cerah itu hanya ada satu caranya, yaitu percaya semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, yang akan kita dapat di hari esok itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memberi dan Allah yang membagi. Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita semuanya, asuransi yang pasti dibagi, asuransi yang pasti diberikan, tidak mungkin ada khianat, tidak perlu ngajukan gugatan, tidak perlu bayar premi, pasti diberi. Rasulullah SAW mengatakan inna ruhal kudus, sejatinya ruhal kudus yaitu malaikat Jibril, nafatha fi raw'i, telah membisikkan di hatiku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Percayalah bahwa tidak mungkin ada manusia siapapun dia yang mati illa kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia itu benar-benar mengenyam seluruh jatah rizkinya. Itulah janji dari Rasulullah SAW. Percaya. Namun berbicara, berteori, ngomong itu mudah. Oh, saya tawakal, saya percaya. Tapi fakta apakah demikian? Karena Rasulullah SAW setelah mengajarkan tentang konsep tawakal, memberikan jaminan bahwa rizki itu semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ada beserta suratan takdir kita sejak kita belum lahir. Rasul memberikan satu indikator nyata. Apa indikator bahwasanya Anda tawakal? Anda silahkan ngaku, Anda silahkan mengklaim, Anda silahkan mengatakan saya tawakal, namun lihat buktinya ini. Indikator bahwasanya Anda tawakal yang benar adalah khudul halal wa da'ul haram, kata Rasulullah SAW. Indikator Anda tawakal yang benar ialah Anda dalam bekerja, dalam mengarungi kehidupan dunia ini tenang, tidak pernah menghalalkan segala macam cara, tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Khudul halal, Anda hanya menempuh cara-cara yang benar, cara-cara yang halal, wada'ul haram, dan tinggalkanlah yang haram. Kenapa kita bisa hanya mencukupkan diri dengan pekerjaan yang halal, dengan upaya-upaya yang halal, dan tidak melakukan yang haram? Karena kita tahu, kaum muslimin yakin bahwa apa yang menjadi milik kita tidak akan ada yang bisa merebutnya. Dan juga kita tidak mungkin merebut milik saudara kita. Karena suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tarbiyah, pendidikan, menanamkan ideologi, menanamkan keyakinan, akidah kepada saudara sepupunya itu Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya gulam, wahai nak, wa'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa semboyan. Di antara semboyan yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, i'lam, percayalah nak, annal ummata law istama'u ala an yanfa'uk, percayalah Anda semua manusia, semua umat bersatu padu, bersekongkol untuk menguntungkanmu, memberikan manfaat padamu, memberikan rizki atau menolongmu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengizinkan mereka itu. Kalau mereka semua bersatu padu, bersekongkol ingin memberikan keuntungan kepadamu, kecuali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak mungkin bisa mereka melakukan pertolongan atau memberikan keuntungan kepadamu kecuali yang memang telah Allah gariskan untukmu. Illa bisyai'in qad kataballahu, kalau kecuali memang itu telah Allah takdirkan akan menjadi milikmu. Dan sebaliknya, andai semua manusia bersatu padu, bersekongkol ingin mencelakakanmu, lam yadurruk, niscaya mereka tidak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang memang itu sudah Allah takdirkan. Mereka rencanakan atau tidak direncanakan, mereka bersatu padu atau tidak bersatu padu, kalau memang itu sudah takdirnya, maka akan terjadi. Siapa yang suka, siapa yang benci tidak akan mempengaruhi. Karena dalam kesempatan Rasulullah mengatakan, la tastabdi'ur rizqa, jangan sekali-kali kalian itu merasa jatah rezeki kalian telat. Semuanya itu telah Allah atur, waktunya, tempatnya, jumlahnya, kadarnya telah Allah tentukan, Allah atur semuanya.
sehingga tidak ada lain kecuali kita bertawakal kepada Allah. Kita menjemput rezeki kita, menjemput sukses kita dengan cara-cara yang halal. Khudul halal wada'ul haram. Kita cukupkan diri dengan yang halal dan kita jauhi dari yang haram. Maka kalau memang rezeki kita sudah berupaya dengan yang halal tidak bisa, maka bukan rezekinya. Kalau kita sudah berupaya dengan cara yang halal, kalau memang itu rezeki kita, siapa yang benci atau siapapun yang suka pasti akan menjadi milik kita. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Ada satu kasus yang terjadi di kampus saya sendiri. Ada salah seorang teman yang ketika dia mengajukan proposal untuk diterima di program pasca sarjana, dia mengikuti seleksi tes. Ternyata hasil seleksi tesnya dia urutan ke-12. Padahal dari pihak kampus telah ditentukan yang diterima hanya 10 orang. Karena dia telah merasa tidak masuk nominasi, dia pun pergi mencari kegiatan lain, dia mencari pekerjaan. Sedangkan yang nomor 11, urutan nomor 11, merasa tinggal 1 orang saja masuk nominasi. Kenapa? Tidak. Terlebih dia punya relasi, dia adalah penduduk setempat, orang Saudi. Akhirnya dia memanfaatkan linknya, jaringannya, pamannya, saudaranya, dihubungi kontak untuk mendapatkan memo dan pembelaan, dukungan. Akhirnya lolos. Pihak rektorat memutuskan ditambah 1 orang. Akhirnya di 11 orang. Berhasil upayanya, namun subhanallah bukan rezeki. Dengan segala upaya yang dia kerjakan itu memang bukan rezeki dia. Allah tidak rela. Ternyata ketika dia tinggal menerima SK diterima, dia mengalami kecelakaan fatal sehingga dia cacat permanen. Dia tidak mungkin bisa pulih seperti sedia kala karena cacatnya parah. Akhirnya dia pun menyerah. Dia mengajukan surat lagi kepada rektorat, saya mengundurkan diri. Namun ternyata rektorat sudah terlanjur mengeluarkan SK ditambah 1 orang. Akhirnya solusinya, teman yang tadi sudah tidak mau, sudah pergi nyari pekerjaan, dicari-cari oleh rektorat, dihubungi pihak rektorat, cari fulan sampai ketemu. Orang yang sudah tidak mau dicari, yang mau akhirnya malah mengundurkan diri. Itulah memang sudah suratan takdir. Mau tidak mau dia memang harus masuk. Kalaupun dia sudah pergi, dia akan didatangkan kembali. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tentang al-maut, tentang kematian. Kita semua tidak ada yang tahu tentang apa itu kematian, di mana mati kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, dan juga tidak ada tahu di mana dia akan mati. Rasulullah mengatakan, innallaha idza katabal mauta ala 'abdin bi ardin. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal manusia itu di satu negeri, ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah pasti akan mengatur, membuat rencana sehingga orang tersebut, walaupun dia terlahir di Purwokerto, walau dia tidak pernah keluar dari Purwokerto, kalau memang Allah takdirkan dia harus mati di Mekah, Allah akan atur agar dia mati di Mekah, sampai ke Mekah dengan segala macam cara. Kalau memang dia harus mati di tengah lautan, Allah akan hantarkan dia ke lautan untuk menemui ajalnya di sana. Karena tidak perlu khawatir, karena antum takut tidak takut, masa depan itu pasti terjadi sesuai dengan yang Allah gariskan. Karena kalau kita menghadapi masa depan itu dengan rasa gentar, rasa takut, rasa khawatir, maka kekhawatiran tentang masa depan itu tidak ada manfaatnya, hanya akan menghalangi, hanya akan melemahkan semangat, hanya akan melemahkan strategi, menjadikan kita tidak semangat. Namun masa depan, katakan apa yang akan terjadi masa depan itu adalah suratan takdir, saya akan hadapi apapun yang terjadi. Ada satu kisah yang dengan kisah ini saya akhiri poin ini. Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu,
ketika beliau berhijrah ke Habasyah. Beliau, Ja'far dan juga para sahabat yang lainnya berhijrah ke Habasyah, maka orang-orang Quraisy tidak terima kalau para sahabat Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah dan di Habasyah akan bebas menjalankan agamanya. Maka mereka, orang-orang Quraisy, mengutus utusan, 2 orang utusan, yaitu Amr ibn al-As dan juga ada orang lain yang diutus. Ini sebelum masuk, Amr bin al-As sebelum masuk Islam, diutus untuk mempengaruhi Najasyi agar menolak kehadiran para sahabat dengan membawa suap hadiah macam-macam. Maka Ja'far bin Abi Thalib ketika mendengar bahwa utusan Quraisy telah datang ke Najasyi dan membujuknya dengan segala macam hadiah yang bisa mereka bawa agar Najasyi mengusir kembali kaum muslimin, maka para kaum muslimin pun gentar, mulai ketakutan, kita akan diusir lagi, kita akan terlunta-lunta lagi. Maka Ja'far sebagai seorang mukmin, sebagai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menghayati nilai-nilai iman, ketika dia bermusyawarah dengan para sahabat apa yang akan mereka katakan ketika berhadapan dengan Najasyi, maka Ja'far mengilhami imannya dengan mengatakan, naqulu kama qala Rasulullah sallam falyakun ma yakun, katanya, kita akan katakan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan yang terjadi apapun yang akan terjadi. Inilah tawakal. Hari esok tidak perlu ditakuti, namun dihadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Dengan cara-cara yang benar seperti yang dikatakan Ja'far, naqulu kama qala Rasulullah SAW. Kita katakan, kita jawab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa adanya kita lakukan. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram, yang wajib kita katakan wajib, yang syirik kita katakan syirik, apa adanya. Setelah itu silahkan apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah seorang muslim. Kalau seorang muslim menjalankan agamanya, bekerja, beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah, dan setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan terjadi apapun yang akan terjadi. Selama saya bekerja, selama saya hidup, beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah, saya tidak peduli. Silahkan yang terjadi, silahkan terjadi. Kalau kita mampu bersikap seperti sikap Ja'far ibn Abi Thalib ini, kita akan bahagia. Kita tidak akan pernah bisa ditakut-takuti oleh apapun. Hantu atau penguasa atau orang zalim, kita tidak akan takut. Kita tidak akan gentar. Kenapa? Semua yang terjadi pada diri kita itu adalah suratan takdir Allah. Semuanya itu telah Allah takdirkan. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak celaka, tidak akan celaka. Tidak perlu takut. Bukan berarti tidak takut, bukan berarti harus kita ceroboh, tidak. Kita seperti Ja'far, naqulu kama qala Rasulullah SAW, kita katakan yang benar, dan setelahnya silahkan terjadi apa yang terjadi. Sebagaimana dalam kehidupan kita katakan, kita bekerja, kita beraktivitas sesuai dengan cara-cara yang benar, selanjutnya hasilnya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci sukses pertama. Anda sebagai pelajar, Anda sebagai petani, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai apapun profesinya, kalau Anda bisa mengatakan kita jalani hidup ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, silahkan setelahnya terjadi apapun yang terjadi, silahkan hasilnya seperti yang Allah kehendaki. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah gentar menghadapi masa depan. Kunci yang